Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Teknik Informatika kelas 5B dengan nama kelompok 1 Ursulah Hanafiyah, 2 Siti Hidayah Nurul Azizah, 3 Salahuddin Arif Al-Ansori, dan 4 Muhammad Hilmi Kafabihi. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Jaringan Komputer Pemenuhan Nilai Ulangan Tengah Semester. Kami di sini akan mempresentasikan bab tentang Internet Protokol. Yang pertama, network address. Di mana di sini ada rumah di Jalan Veteran 24 dan di sini ada komputer dengan IP 207.23.175.2. Gimana agar paket atau surat yang kita kirim ke Jalan Veteran ini tepat ke Jalan Veteran nomor 24 ya. Satu, agar dapat mencapai tujuan maka dibutuhkan pengalamatan yang sama seperti kita analogikan sebagai pengiriman paket. Yang kedua, untuk IP pengalamatan menggunakan 4 suku byte di mana masing-masing suku byte itu diwakili 1 byte, yaitu seperti di sini ada A dengan biner 1100 111 dan seterusnya untuk B, C, dan D. Di sini dianalogikan sebagai pengiriman paket. Di sini ada rumah penerima dan di sini ada paket pengirim. Nah, dari masing-masing penerima dan pengirim tentu mereka memiliki alamat yang valid. Di mana ketika kita mengirim paket tapi dengan alamat yang tidak benar atau tidak valid, paket tersebut tentu tidak akan sampai ke penerima ini. Mungkin bisa jadi keterima di Jalan Veteran nomor 26 atau yang lain. Di sini dari masing-masing alamat pengirim ataupun alamat penerima haruslah 1 memiliki standar, 2 format penulisan dengan benar, dan 3 alamat harus terdaftar. Nah, seperti dalam pengiriman paket data, dalam jaringan komputer, paket data juga memiliki pengalamannya sendiri. Paket data bisa berupa email, streaming, YouTube, Facebook, website, dan lain-lain. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ada internet dengan cloud ya. Di sini ada pengguna. Di sini juga pengguna dan mereka sama-sama saling terhubung ke internet. Dimana di sini semisal Mas Didin ingin mengirim sebuah email ke teman-temannya yang ada di sini. Salah satu temannya mungkin di sini ada Mas Rojil dan Mas Didin. Tentu kan di internet banyak pengguna, jadi harus memiliki alamat email dari Mas Rojil ini yang benar. Dan di Mas Didin sendiri, email itu dia mengetahui sumber dari alamat tersebut, sehingga dengan demikian di setiap email terdapat alamat, sumber, dan tujuan yang disebut dengan IP address. IP address akan dijelaskan oleh sahabat Siti Hidayah Nurul Azizah. Selanjutnya yaitu IP protokol. Di sini ada IP address menurut versinya, ada versi 4 dan versi 6. Nah, di sini bit penyusunnya versi 4, IP versi 4 ada 32 bit dan IP versi 6-nya ada di 128 bit. Nah, untuk alamat maksimal yang dapat terbentuk ada 4,3 miliar untuk IP versi 4 dan IP versi 6 ada 34 kali 10 pangkat 38 buah alamat. Untuk struktur IP address sendiri itu menggunakan 32 bit angka biner, kemudian terbagi menjadi 4 rank. Nah, setiap rank ini terdiri dari 8 bit. Nah, dan masing-masing rank itu dipisahkan dengan tanda titik. Nah, ini. Kemudian untuk tipe kelas ada net ID dan host ID. Untuk setiap alamat IP memiliki makna net ID dan host ID. Net ID itu pada bit-bit yang ada di sebelah kiri
dan untuk host ID ada bit-bit yang ada di sebelah kanan. Jadi bit-bit yang menjadi network ID dan host ID itu untuk menentukan netmask. Selanjutnya IP address itu bersifat unique, yang artinya tidak ada device, station, host atau router yang memiliki IP address yang sama. Untuk aturan pemberian IP itu yang pertama, semua komputer yang berada dalam satu rank TCP atau IP harus memiliki net ID yang sama. Yang kedua, tidak ada komputer yang memiliki satu host ID yang sama. Dan yang ketiga, semua komputer pada jaringan yang sama harus memiliki subnet mask yang sama. Untuk pembagian kelas IP, yang pertama ada kelas A, B, C, D, dan E. Nah, untuk A, network ID-nya ada di bit yang pertama, dan untuk byte yang kedua sampai keempat itu merupakan host ID. Untuk yang kelas B, byte ke-1 dan kedua itu termasuk net ID. Untuk byte yang ketiga dan 4 termasuk host ID. Nah, untuk yang kelas C, network ID-nya ada di byte 1, 2, dan 3. Untuk host ID-nya ada di byte 4. Untuk di kelas D dan E yaitu multicast dan eksperimen. Namun di sini yang sering kita jumpai atau yang sering digunakan adalah kelas C. Nah, ini adalah tabel jumlah network ID dan host ID. Untuk kelas A antara 1 sampai dengan 126 dan jumlah jaringannya 126. Kan 1 sampai 26 ya, jumlah jaringannya 126. Untuk jumlah host jaringannya ada 16.777.214. Kemudian yang kelas B antara 128 sampai 191. Untuk jumlah jaringannya ada 16.384. Jumlah host jaringannya ada 65.534. Untuk kelas C antara 192 sampai dengan 223 dengan jumlah jaringan 2.097.152. Untuk jumlah host jaringannya ada 254. Kemudian di sini setiap network kelas C hanya mampu menampung sekitar 256 host. Tapi dalam prakteknya tiap jaringan dapat menampung 256 host karena ada dua alamat IP khusus pada tiap jaringan yang tidak boleh digunakan sebagai alamat IP. Nah, untuk IP terendah itu disebut network address dan yang IP tertinggi disebut broadcast address. Untuk ilustrasinya seperti ini. Ini untuk yang terendah, kemudian yang 192 sampai 223. Ini. Kemudian untuk penjelasan subnet ini pada IP kelas A, B, C, dan D adalah IP publik di mana untuk berkomunikasi di publik dan jaringan global. Nah, ya ini internet. Untuk selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyambung itu tentang netmask, akan menjelaskan tentang netmask. Netmask itu apakah? Ya betul, netmask adalah bagian dari IP address yang dapat menggambarkan jumlah host atau pengguna dari sebuah jaringan. Terus untuk apakah itu netmask? Netmask itu merupakan untuk menentukan identifikasi network ID dan host ID, mengecek suatu IP apakah termasuk dalam jaringan atau tidak. Terus semua yang menjadi net ID di set 1 semuanya bit yang menjadi host ID di set 0. Contoh IP kelas C 192.168.1.12 dengan 24 bit netmask dapat dituliskan IP 192.168.1.12
255.12 dengan netmask 255.255.255.0 atau IP 192.268.1.2/24. Contoh, jika dipresentasikan dalam bilangan biner bisa dilihat seperti itu, 111 itu dan sebagainya. Jumlah digit 1/24 sama dengan 8 kali 3 sama dengan 24. Jumlah digit 1/16 sama dengan 8 kali 2 sama 11. Contohnya seperti itu. University Cambridge itu 194.24.0.0 itu free address. Last address 194.247.255. How many 2048 dan return as 194.24.0.0/21 dan sebagainya seperti itu yang dijelaskan dalam tabel itu. Dalam konferensi balik ke network Cambridge, hasilnya adalah 255.255.248.0/21. Kalau dibinarkan yaitu 1111111 itu titik dan 111 dan titik 11 itu sebagainya itu, dan bisa dilihat di situ. Dan free IP address sama dengan 192.24.0.0. Last IP address sama dengan 192.24.7.255. How many sama dengan 2048, yaitu saya bacakan lebih jelasnya ini ya, saya ulangi. Return as sama dengan 194.24.0.0/21 yang dinetmaskkan menjadi 255.255.248.0. dan Edinburgh _22 sama dengan 255.255.252.0. Average _20 itu yaitu hasilnya 255.255.240.0 yang saya ulangi ini biar jelas ya. Yaitu sekian dari saya dengan pemahaman saya. Kalau ada salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini adalah proses belajar saya juga. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman tadi materi internet protokol untuk memenuhi tugas UTS matkul pemrograman jaringan. Langsung saya melanjutkan penjelasan tentang CIDR atau dengan classes inter-domain routing, atau merupakan sebuah metode pengalokasian alamat IP dan peruteran IP. Di sini ada sebuah contoh yang mana alamat IP-nya 223.1.1.0 atau menjadi network. Subnetting masknya 255.255.255.0. Ini hitungnya 111 sampai dengan jumlah 8. Ini 8. Nah, ini nolnya sampai juga sampai 8. Atau bisa dihitung di alamat, bisa dihitung manual juga bisa, tapi saya menghitungnya itu lewat admin.subnet apa itu saya lupa. Nah, untuk wildcard atau penghitungan jumlah blok bisa gampangannya seperti itu. Ini seperti 0 0 0 0 sampai 8 juga, ini juga 0. Nah, kalau saya itu kebalikannya ini, yang mana kalau ini 1 sampai 8 sampai 3 ini berarti ini jumlahnya juga seperti 00 lagi, kebalikannya itu kalau pemahaman saya. Langsung penghitungan jumlah blok 256. Nah, dari mana 256 ini? Nah, 256 ini kata beliau Pak Fikri saat matkul semester 4 pemrograman jaringan, ini adalah rumus untuk menghitung jumlah blok. Jadinya langsung saja dimasukkan 256 dibagi 255 plus 1, dan juga plus 1 ini juga merupakan rumus dari untuk penghitungan jumlah blok. Nah, 25 dari mana? Nah, 25 ini dari wildcard ini.
Di sini langsung diturunkan di sini. Berarti jumlahnya satu blok, yang mana satu blok itu 256 dibagi 256. Hanya satu blok. Untuk phrase IP atau IP valid yang bisa digunakan ini adalah ini 1 sampai dengan 254. 255 ini menjadi broadcast dan yang 0 ini jadi network. Saya akan menunjukkan contoh yang dari teman saya, itu sudah dibuatkan kolom. Ini untuk yang 24. Ini dari teman saya Muhammad Rojil Gufron yang membuatnya. Ya, ini sudah dihitung. Ya, tadi networknya kan 0. Nah, ini jadi network. Nah, IP validnya itu 1 sampai dengan ini 1 sampai Mas banyak 1 sampai dengan 254. Itu untuk IP valid. Nah, untuk 255 tadi, untuk yang 255 ini itu menjadi broadcast di sini. Jadinya tidak bisa digunakan untuk membuat IP. Yang bisa itu 1 hingga 254. Ya, itu untuk penjelasan WIRCAT. Selanjutnya ini ada subnet atau jumlah subjaringan. Oh maaf lah, di sini ada pembagian bloknya. Blok 1 sampai 8. Berarti yang untuk awalan itu menjadi network atau tidak boleh digunakan. Nah, sampai saat ini blok 7 itu masih valid. Nah, untuk blok 8 ini menjadi broadcast seperti yang kemarin yang saya jelaskan sebelumnya ini. Untuk netmasknya ini untuk 27 kita buktikan di kolom tadi. 27 itu adalah bloknya ada 8. 27. Rentang IP atau blok itu ada 8, yaitu 1 2 3 4 5 6 7 dan 8. Ini untuk penghitungan IP untuk penghitungan jumlah subjaringan atau bisa disebut dengan subnet. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya atau kurang penjelasan yang kurang jelas, kami minta maaf ya, karena belum pro dalam masalah jaringan tersebut. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.